hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan diklat sebelumnya. Karena pelaksana cukup baik dan mendapat respon positif dari para peserta di luar, kami ingin mengajukan untuk pemberian sebuah kayak penghargaan ke bagian teman-teman acara diklat, berikan apresiasi pada peserta, yaitu berupa barang sebenarnya tidak harus mahal, tapi berkesan untuk peserta. Nah, itu mohon dibantu Bu, apakah bisa diusulkan anggarannya buat nanti acara berikutnya. Baik Mas Rian, kami sangat mengapresiasi hasil dari diklat teman-teman ini yang alhamdulillah sukses. Semoga ya kedepannya nanti pesertanya akan jauh lebih banyak, terus tentunya akan berdampak terhadap pendapatan kita. Nah, selanjutnya untuk terkait usulan untuk penambahan anggaran yang akan diberikan kenang-kenangan ya untuk peserta terbaik. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa mengakomodir. Kalaupun itu nanti disetujui oleh pimpinan, itu akan kita usulkan nanti di perubahan. Nah, kalau di perubahan tentunya perlu waktu. Sementara teman-teman kami tahu pasti akan melanjut melaksanakan diklat. Karena dari informasi sebelumnya kami terima bahwa lumayan banyak peserta yang antri untuk mengikuti diklat di rumah sakit kita. Untuk saat ini kami mungkin ingin menyampaikan saran masukan selama kita menunggu perubahan dan belum tersedia anggaran. Kita dapat menggunakan menyiapkan hadiah itu menggunakan produk karya pasien rehab kita yang saat ini kita sama tahu bahwa sudah lumayan banyak di outlet rehab di belakang. Nah, misalnya kayak kerajinan seperti manik, ada juga cemilan, makanan itu, dan juga aksesoris yang saya lihat lumayan banyak seperti tempat handphone dan lain-lain. Saya rasa hal itu cukup menarik untuk kita berikan kepada peserta. Ada banyak hal positif yang bisa kita ambil di sini. Pertama tadi pemerintah dengan program efisiensi anggarannya secara tidak langsung kita mendukung program itu. Kedua mungkin juga kegiatan rehab jadi lebih intens dilakukan karena produknya kan bergerak nanti kalau memang digunakan untuk sebagai hadiah otomatis. Yang ketiga juga ada sisi emosionalnya dari peserta. Jadi selain dia sebagai peserta terbaik, dia juga mendapatkan hadiah berupa produk hasil kerajinan dari pasien jiwa kita. Nah, itu kan tentunya memiliki nilai tersendiri. Selain itu juga promosi produk-produk hasil pasien kita. Biasanya kan kita hanya menggunakan momen seperti pameran 17-an, HKJS atau yang lainnya. Nah, kalau yang sekarang kan kita bisa melakukan promosi, jadi secara tidak langsung kita melakukan promosi. Yang mungkin yang berikutnya yang sangat menarik yaitu kita selain memberdayakan pasien, rumah sakit juga secara tidak langsung turut berperan dalam mengembangkan produk daerah atau budaya lokal di Kalimantan Timur. Nah, hal ini kan nilai tersendiri. Tentunya nanti dalam beberapa momen ini bisa kita sampaikan bahwa ternyata ada pekerjaan yang saling bersinergi. Mungkin seperti itu bisa nanti disampaikan kepada KPD Plastik. Kami juga menunggu bagaimana respon beliau. Kalau memang setuju ini bisa kita coba dulu, kita lakukan dulu sampai anggaran perubahan itu bisa kita lakukan nanti dulu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas saran dan dukungannya terhadap diklat kami. Nanti saya sampaikan ke kepala diklat kami untuk selanjutnya prosesnya dalam memberikan apresiasi itu gimana baiknya. Ya, terima kasih Bu ya. Ibu izin, saya ingin berdiskusi sebentar mengenai pembayaran gaji dan tunjangan. Jadi itu sebelumnya saya udah bertanya kepada bendahara dan membuat daftar gaji, sama aja gitu ya. Jadi itu mereka tuh mengarahkan agar bertanya langsung kepada ibu mengenai pembayaran gaji dan tunjangan ini. Nah jadi gini ya Bu, saya langsung aja ya Bu ya. Jadi setiap bulan itu kan saya tuh mewakili P3K Bu, teman-teman P3K. Jadi setiap bulan ini potongan yang kami terima itu setiap bulan itu selalu beda-beda, bervariasi. Baik Mbak Maya, jadi Mbak Maya ini mewakili teman-teman P3K ya di sini. Jadi nanti mudah-mudahan setelah koordinasi dengan saya bisa menyampaikan langsung nanti infonya kepada teman-teman. Jadi mungkin Ibu pertama jelaskan dulu nih terkait gaji yang diterima oleh teman-teman P3K. Jadi ada tiga komponen, nanti diinformasikan bahwa yang diterima itu gaji,
ada TPP, terus juga ada JP, jasa pelayanan. Nah, potongannya tadi yang ditanyakan bervariasi. Kenapa masing-masing orang bervariasi? Sebenarnya perlu diketahui potongan dalam gaji dan tunjangan itu ada BPJS 4% dan juga ada PPh 21. Nah, untuk itu kita saat ini kan sudah ada pajak nih yang terbaru khusus PPh ini. Memang berbeda masing-masing orang. Itu pajaknya dihitung sesuai dengan pendapatan. Nama pajaknya itu kita mengenalnya kortek. Perhitungannya itu disebut perhitungan pajak term, tarif efektif rata-rata. Nah itu sekarang itu bukan seperti yang sebelumnya DJP online. Nanti teman-teman kan mungkin sudah pernah mengikuti sebelumnya sosialisasi kami terkait pajak kortek. Kalaupun nanti tidak paham, kebetulan saat ini keuangan sudah mengeluarkan aplikasi baru MyAtma. Nah di situ nanti teman-teman bisa melihat ada di MyAtma lengkap dengan rincian pendapatan juga dengan potongannya. Nanti kalaupun terdapat masih misalnya kekeliruan perhitungan, teman-teman mungkin mencoba menghitung sendiri. Oh, ternyata kok perhitungan teman-teman di keuangan keliru. Bisa dikonfirmasi kepada kami dan tidak perlu khawatir. Misalnya ini jangan-jangan ada teman-teman keuangan tidak teliti dalam hitung. Perhitungan masih bisa kita lakukan nanti di akhir tahun. Pendapatan akan dioptimasikan, lebih atau kurangnya kita dalam perhitungan akan dihitung kembali di akhir tahun. Nanti tolong itu disampaikan. Itu yang pertama terkait gaji dan potongannya. Yang kedua terkait tadi rapel ya, rapel pembayaran gaji. Memang ini agak tertunda untuk teman-teman karena saat ini kita memang lagi berproses untuk efisiensi. Jadi sebenarnya kembali ke aplikasi yang kami sediakan nih, aplikasi MyAtma. MyAtma itu sebenarnya untuk memberikan informasi terkait kepegawaian pendapatan pegawai-pegawai di rumah sakit. Jadi kalau memang teman-teman ingin tahu berapa sih pendapatan mereka, ada di MyAtma. Nah, fitur lain yang disediakan MyAtma itu juga ada terkait informasi terkini. Jadi kalau memang teman-teman nanti sudah mendownload itu aplikasi MyAtma, harusnya tahu bagaimana progres dari rapel. Kalau saya tidak keliru saat ini sudah sampai dengan proses pengajuan. Bicara efisiensi, memang sebelumnya terkendala efisiensi. Jadi kita memang tidak bisa mengajukan, bahkan mengajukan tidak bisa, menunggu proses efisiensi itu selesai. Tapi saat ini sudah selesai proses efisiensi dan sudah diajukan ke Dinas Kesehatan. Jadi kalau tadi ditanya apakah akan dibayar tahun ini atau ditunda ke tahun depan, insya Allah tidak di tahun depan, tahun ini, tapi masih dalam proses di Dinas Kesehatan. Jadi Bu, aplikasi MyAtma ini dia tuh up to date ya Bu. Jadi misalnya ini berkasus di mana atau udah sampai mana proses pembayarannya gitu ya Bu ya. Iya, sepertinya bisa lihat aplikasi kita. Di dalam aplikasi itu berita terkini, tidak hanya terkait rapel, nanti juga teman-teman mengajukan gaji, TPP, JP. Nah itu bisa dilihat progresnya. Kita membuat item per item dari prosesnya. Nanti kita bisa ada checklistnya. Oh, Mbak Maya bisa lihat bahwa prosesnya sekarang sudah sampai di teman-teman. Misalnya ada yang mengerjakan pajak. Oh, saat ini pembayaran itu dalam tahap proses hitung pajak, hitung potongan BPJS. Berikutnya nanti bisa dilihat lagi, oh sudah masuk ke Dinkas. Karena kita sekarang kan statusnya UBK di bawah Dinkas. Jadi teman-teman keuangan akan ke Dinkas untuk menyampaikan itu. Mungkin seperti itu. Insya Allah kami harap bisa membantu aplikasi ini, dan kedepannya kalau memang ada saran penyempurnaan bisa diinformasikan ke keuangan. Misalnya kemarin barusan kami terima nih, ada saran kalau bisa yang bertanya nanti pertanyaannya ditampilkan di aplikasi, jadi tidak berulang. Itu saran positif buat kami, dan insya Allah dalam waktu dekat kami penuhi. Mungkin itu Mbak Maya. Cukup ya Mbak Maya. Terima kasih banyak. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman saya. Oke. Ini ada yang mau saya tanyakan tentang pasien yang terkait dengan gratis sport. Sebelumnya saya kan belum ada konfirmasi dari pihak manapun yang terkait program gratis sport itu. Itu saya cek di SIMS, ternyata ada pasien yang masuk dalam daftar umum, berarti kan posisinya itu berbayar sendiri. Setelah beberapa waktu saya cek kembali,
posisi pasien itu sudah KRTS, keluar rumah sakit, tapi tidak ada pembayaran di SIR. Nah, setelah saya konfirmasi ke pihak ruangan yang merawat pasien tersebut, ternyata pasien tersebut masuk dalam daftar gratis pol. Nah, ini nanti kelanjutannya bagaimana untuk proses pengeklaimannya. Sedangkan sekarang ini sudah ada beberapa pasien yang masuk dalam daftar pasien gratis pol tersebut. Jadi ini terkait pasien yang belum berbayar saat keluar rumah sakit ya Mbak ya. Nah, jadi kemarin memang kita ada sosialisasi terkait gratis pol, tapi memang saya belum menyampaikan ke teman-teman di kasir karena memang saat ini masih berproses untuk peraturannya sendiri, pergubnya. Cuman mungkin karena sudah ada kasus, ya saya harus informasikan dulu ke Mbak Pri dulu, nanti bisa sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin yang perlu kita tahu di awal itu dulu terkait persyaratan gratis pol. Apa saja, yang pasti dia harus beridentitas warga Kalimantan Timur, itu yang pertama. Jadi saat nanti ada keluarga pasien tapi sudah diminta identitasnya bukan Kaltim, walaupun dia bicara terkait gratis pol itu tidak bisa dijamin. Itu dulu yang harus kita pahami. Yang kedua, persyaratannya apa saja yang masuk. Itu yang pertama, peserta yang mempunyai JKN tapi tidak aktif. Terus yang kedua juga ada penduduk yang belum terdapat, penduduk Kaltim yang belum terdaftar di JKN. Yang ketiga itu adalah peserta program JKN yang memang tidak memenuhi syarat untuk ditanggung oleh JKN. Contohnya kasus yang setahu saya yang 2 pasien ini ya Mbak ya, ini kan pasien yang pertama adalah nafsa, yang kedua itu setahu saya tidak aktif BPJS-nya. Nah itu bisa kita mintakan memang, tapi kembali untuk pembayarannya kemarin memang belum ada aturan yang pasti bagaimana proses bayarnya. Jadi saat ini kita hanya diarahkan untuk mencatat pengeluarannya apa saja, berapa saja tagihannya. Tetap dalam proses pembayaran pun nanti akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Jadi untuk saat ini kemarin memang Bu Direktur sudah mengarahkan kita bahwa terjadi perubahan karena program gubernur, kan Mbak Pri tahu ya, program gubernur gratis pol, jadi tidak hanya kesehatan, ada juga pendidikan. Nah di sini memang tidak hanya puskesmas tapi juga ada klinik termasuk rumah sakit. Untuk pasien kabupaten kota juga bisa dijamin oleh kita, dijamin tidak berbayar kemungkinan, tapi harus dipastikan kembali bahwa rujukannya sudah lengkap. Artinya tidak lepas dari kaidah-kaidah kita saat menerima pasien. Nah terus juga kita diingatkan kembali untuk persyaratan pasien itu sendiri. Pencatatan harus lengkap. Mungkin nanti Mbak Pri buat rekapan dulu nama pasien dengan tanggal masuknya, terus totalnya berapa. Kalau memang ada data-data lain yang bisa kita dapat juga dimasukkan. Data yang fisiknya juga kita simpan dengan rapi, karena sampai saat ini proses untuk verifikasi juga belum bisa dilakukan. Artinya mungkin akan tercatat piutang di kita. Tapi kemarin memang advis terakhir jangan dulu dicatatkan piutang, cukup dibuatkan rekap saja. Saya sih berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada verifikasi oleh Dinkes. Kira-kira gimana Mbak? Bisa dipahami atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, nanti kalau ada pasien lagi nanti saya konfirmasi ke Ibu. Dan ini juga saya bisa menginfokan ke teman-teman di kasir kalau misalnya ada kejadian seperti ini. Mohon izin Bu, ini ada kwitansi dari penyedia. Mudah-mudahan juga saya berkoordinasi dengan Ibu terkait tagihan dari penyedia. Jadi ini ada tagihan dari penyedia, nominal kwitansinya sekitar 5 juta sekian. Dari penyedia minta saya untuk memecah kwitansi ini menjadi beberapa tagihan dengan nominal tidak sampai 2 juta, karena batas untuk dikenakan pajak itu kan 2 juta Bu. Nah, dari penyedia menyampaikan kalau pajaknya ini terlalu kecil kalau memang harus dibayarkan. Jadi dari pihak penyedia minta ini dipecah menjadi kurang lebih 3 dengan nominal di bawah 2 juta supaya mereka tidak dikenakan pajak. Kira-kira bagaimana ya Bu? Kas ini memang fotokopi ya nilainya. Iya Bu. Nah, jadi kalau nilai mungkin tidak signifikan, pajak juga mungkin yang harus dibayar kecil. Tapi kalaupun kita mengikuti ini, saya punya kekhawatiran nantinya kalau
jadi temuan, kalau pada suatu saat ada evaluasi kemungkinan jadi temuan, ini akan beresiko juga untuk kita sendiri seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya itu juga salah satu bentuk tindakan korupsi. Kenapa ini menjadi tindakan korupsi? Karena secara tidak langsung kan kita mendukung mereka nih untuk tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Nah, nanti ke depannya yang beresiko tidak hanya mereka selaku penyedia, tapi kita juga ini selaku pengelola pejabat keuangan. Mungkin untuk saat ini saya mohon maaf nanti disampaikan ke penyedia bahwa kita tidak bisa memenuhi untuk yang pengajuan saat ini. Nah, kedepannya kita kasih saran saja mereka nanti untuk pengajuan dilakukan berkala. Jadi kan mungkin tidak sebesar ini toh, pasti kecil. Nah, nanti kalau mereka mengajukan berkala, otomatis tidak ada setoran pajak yang harus dibayarkan. Mungkin itu saja nanti disampaikan ke penyedia. Artinya arahan ibu seperti itu, kedepannya mereka melakukan berkala, ya kita semua anggap. Mungkin begitu ya Mira. Baik Bu, nanti saya sampaikan ke penyedia. Terima kasih Bu.